Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan kami apa yang disampaikan oleh Kiai tadi, bahwa apa yang terjadi di sekeliling kita, pada diri kita, pada anak kita, pada orang tua kita, pada tetangga kita, teman kita, hakikatnya itu adalah kehendak Allah. Sehingga kita sebagai hamba Allah harus sadar dan terus mencari hikmah di balik itu semua. Kenapa kita dicoba miskin? Oh, berarti kita kurang giat mencari pekerjaan, mencari uang. Kenapa kita bodoh? Oh, karena kita belajarnya kurang kalah dengan orang-orang yang pandai. Kenapa ini tidak bisa sukses? Oh, karena memang jadi kita harus selalu mencari hikmah apa di balik itu, supaya rasa syukur yang akan muncul di dalam ucapan kita, di dalam hati kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji pada siang hari ini saya bisa menyimpulkan ada beberapa hal yang disampaikan oleh Kiai melalui lagu. Yang pertama, kita sebagai manusia, makhluk yang lemah, makhluk kotor, punya kewajiban iling-ilingnya yang oleh Romo Yai dikemas lewat lagu. Nah, yang kedua, yang dalam lagu itu ada pesan bahwa hidup ini tujuannya bukan di dunia, tapi di akhirat. Maka hal-hal yang ada di dunia ini adalah proses untuk menuju yang namanya tujuan akhir. Maka tidak boleh pesan penekanannya yang disampaikan oleh Pak Yai, kita boleh bahwa hal yang namanya proses ini menjadikan tujuan utamanya yaitu akhirat itu tergadaikan, mengalahkan hal yang tujuan, padahal ini proses. Itu penekanannya di situ, sehingga jangan sampai apa yang ada di sekitar kita yang tampak oleh mata, pikiran, yang kita rasakan ini sifatnya keduniaan ini mengelabui hati kita, pikiran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saya santri-santri Singapura, santri ini harus kaya. Ya nopo caranya? Kok pulau dereng kaya Pak Yai? Ya terus berupaya dan selalu mendarahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak, dibalik mari istiqomah. Kalau hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jenengan cekno 450 setiap malam, 450 setiap malam. Setelah membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, langsung sujud nyuwun teng Allah. Ya Allah, Gusti kula sekeluarga lan sanak putu kula sedaya. Maka supaya diparingi suki cukup ilmune, suki cukup dunyane, suki cukup perjuangane, suki cukup apa? Dunyane luhur derajat pangkate. Lah pangkat jenderal niku nggih dhuwur. Ya apik dadi jenderal. Tapi jauh lebih bagus apa? Derajat keimanane lan ketakwaane. Nggih, sebab urip niki mek segitu, dadi jenderal, dadi presiden, dadi pejabat tinggi, lek iman takwa mboten tinggi tingkat
jabatannya rugi. Nah, jadi kaya jangan sampai diletakkan di hati, pangkat jangan sampai diletakkan di hati, sawai lombo ojo dideleke hati, ditaruh di luar hati. Artinya jenengan paham sedaya itu titipan sangka Allah. Niku sanes kabungane jenengan piyambak. Bukan milik kita, itu milik Allah. Dititipi kali Allah. Jadi hakikate urip niki napa? Berarti tukang parkir jogo pinarine Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang saged kula simpulaken saking ngaos ing dalem mriki niki antara ilmu dan harta. Wow, dawuh Imam Ghazali, Allahumma ja'al dunya fi aidina wa la taj'alha Allahumma ja'alid dunya tahta aidina wa la taj'alha fi qulubina. Allahumma ja'alid dunya tahta fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ingkang kesimpulanipun, kita jangan sampai dikuasai dunia. Kita boleh memiliki dunia, tapi jangan sampai dikuasai dunia. Contoh yang tadi pernah dicontohkan oleh wakil pengasuh, kalau kita punya HP, boleh kita punya HP, tapi jangan sampai kita dikuasai HP. HP itu penting, HP itu manfaat, tapi jangan sampai HP itu mengalahkan kita. Gimana caranya? Ya contoh seperti majelis seperti ini, kita bawa HP tapi digunakan untuk ngaji. Nah, terus contoh lain, pernah cerita tentang Nabi Sulaiman. Mungkin semuanya hampir semua tahu bahwa Nabi Sulaiman dulu pernah ditawari, disuruh milih antara ilmu dan harta. Jawab beliau, antara ilmu dan harta, Nabi Sulaiman lebih memilih ilmu daripada harta. Karena beliau, Nabi Sulaiman, memilih ilmu, sehingga hartanya pun katut dengan sendirinya. Kenapa demikian? Dengan kita memiliki ilmu, apa saja yang kita lakukan itu bisa kita wujudkan. Contoh, kita bisa tahu ilmunya merakit HP. Nah, kita bisa tahu ilmunya merakit HP. Contoh lain, antara ilmu dan harta. Kenapa kita didahulukan lebih memilih ilmu daripada harta? Karena yang tadi saya sebutkan, dengan ilmu kita bisa menguasai harta. Contoh, kita bisa dandani HP, sepeda. Nah, dengan kita bisa memperbaiki sepeda, HP, nanti kita bisa dapat harta, yaitu dari upahnya memperbaiki harta dan lain sebagainya. Itu adalah contoh ilmu itu lebih penting daripada harta. Ini mawar yang sahabat kalau sampaikan, kurang lebih pun mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Carilah harta yang sebanyak-banyaknya, tapi tidak untuk merusak hati, tapi tidak untuk merusak iman dan takwa.
carilah harta yang sebanyak-banyaknya untuk memuliakan agama. Sebab itu apa? Bangun TPI ya butuh duit, bayar guru butuh duit, bangun rumah ya butuh duit. Muga-muga khususnya santri RSM lan warga masyarakat napa niku Kedung Banteng, muga-muga besok cukup ilmune, sugih cukup dunyane, sugih cukup perjuangane, luhur derajat pangkate. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyebutkan ngaji pada siang hari ini, saya tertarik yang diterangkan oleh Kiai terakhir tadi, yang saya menganggap itu sebagai amalan. Pun syukur alhamdulillah, inilah untungnya kalau ada Kiai gelem nyambung santri. Jadi sanad keilmuannya itu tidak putus. Emang santri itu diputus kalau Kiai, disambung terus. Makanya gak ada kata alumni santri rumah disambung kali Kiai. Lah ini orang amalan. Kenapa kita sudah dulu nak Gusti Allah spesifik? Tak saya emot tahu kalian Kiai kok bagi kayaknya amalan. Sebab kalau dengan saya kepengen suki, gak suki. Dan itu pun dibarengi amalan kali Kiai hasbunallah wa ni'mal wakil. Kayak gini loh. 450. Krono niki ilmu saking Kiai, nanjenengan semerap Kiai suki, tapi kanggo berjuang teng agama. Makanya kalau Indonesia dihitung kayak amalan Kiai, kok iso suki kaya Kiai. Ahli luhur no agama ini Gusti Allah. Nah, ini contoh-contoh ini kados wakil pengawas, ini disuki. Mobil tidak hanya 1-2. Ini kok dicontohkan. Sedaya itu diajak wiritan kayak Kiai nyuwun ke Gusti Allah. Karena diajak untuk minta kepada yang serba maha kaya, maha punya, maha memberi, ya Allah. Kalau kita ingin selalu permintaan kita paling kali Gusti Allah, sebutlah Allah, ya Wahab, ya Wahab, ya Wahab. Nah ini kalau yang amalan, semoga kita sarang-sarang dilampahi, tapi perlu disemurapi. Kok aku sing amalna kok durung suge-suge. Nah, ini ada proses waktu. Mayyabtagil karomah fasiru bil istiqomah. Nah, kepengen kula jenengan saya kepengen keramate wiritan sing diparingaken Kiai wau butuh proses istiqomah. Nah, sing rong dina tau dina ya cuma njaluk aku tak lakoni ben-ben kok saya durung oleh, yo durung suwe istiqomah niku nggih. Pokok dicelun terus mayyabtagil karomah fasirut bil istiqomah. Yakinkan bahwasanya istiqomah kita nang luwur kali keteng Gusti Allah bakal dijabahi kali Gusti Allah. Sebab Allah apa? Kalau ada hamba jaluk nang aku mesti tak kayak niku dibonggo kita yakini seyakin-yakinnya. Monggo kula panjenengan terkawal-kelawan hidayah lan pertolongan saking Allah. Asal amalan saking dia wau hasbunallah wa ni'mal wakil kawan aku saya kena diri suwun terus sujud nang Gusti Allah. Waktu sujud itulah paling dekatnya hamba datang Allah Subhanahu wa taala. Makanya gunakan waktu yang tepat ya, di masa yang tepat untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kula sedaya saged ngamalaken niku wau sehingga kula mansur dados umat Kanjeng Nabi ingkang sugih kanggo mulyakno agamipun Allah Subhanahu wa taala. Demikian saking kula akhiri dina suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimpulkan ngaji pada hari ini secara singkat, kita harus benar-benar ingat, benar-benar memegang apa yang telah diajarkan oleh Romo Kiai, yaitu secara sederhana
siapapun kita ini harus benar-benar merawat keistiqomah kita. Istiqomah zahir lan istiqomah batin. Istiqomah mencari nafkah, terlebih istiqomah mengamalkan amal soleh, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil dari istiqomah zahir batin ini yang akan menjadi berkah untuk diri kita, untuk keluarga kita, anak cucu kita, menjadi anak cucu yang soleh. Makanya yang diajarkan oleh Robi, jangan sampai harta itu masuk dalam hati kita, terlalu masuk dalam hati kita, cukup sampai pada tangan kita. Jadi menjadi harta yang berkah adalah hati kita tidak dikuasai oleh dunia, tetapi fokus kita adalah selalu merawat istiqomah kita, minta ridho kepada Allah agar kita semua dijadikan hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya apa? Kalau kita masih bingung, intinya cuma satu, paling sederhana, istiqomah ngaji. Ngaji itu yang akan membuka rahasia-rahasia keilmuan, yang akan membuka hati kita, yang akan mencahayai hati kita. Demikian, semoga kita semua diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Memahami ngaji pada siang hari ini, yang saya pahami ialah bahwasanya terus mencari ilmu, melatih diri kita agar kita bisa memalingkan hati kita kepada materi ataupun kemauan duniawi. Yang saya pahami bahwasanya seorang muslim itu harus kaya, karena untuk mengagungkan agama Allah. Mencari nafkah itu wajib, akan tetapi dengan diniati ibadah, karena pada nantinya apa yang kamu cari, insya Allah selain dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hasilnya tidak akan dimasukkan ke hati kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harta untuk meningkatkan kualitas ibadah. Jangan tak mencari harta. Ini wakil pengasuh untuk sampai ke segera para pengurus dan pemimpin uji para harus kaya yang sangat mulia. Nah, kalau boten weruh Gusti Allah, makrifat Allah. Nah, lalu kemudian jenengan salat Allahu Akbar, madhepe teng pundi? Ngadep ulun to, kamadhep kang Allah. Kadang ngadep ulun nggih cuma jasate, atine madhepe gak karuan, wong lenceng. Hatinya rekreasi. Nah, ini sering ibadah kita ini kasih tingkat tinggi. Makanya kerja keras, sedikit memaksa. Bagaimana caranya bisa membuang yang zahir, tinggal yang batin. Hatinya nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kados misalnya jenengan maca kitab itu kan cerita tentang tasawuf. Cerita tentang tasawuf. Karena kenapa itu? Hati itu rasa itu harus menjalankan. Jadi misalnya ngomong, wong ngalor ngidul ngomong tentang menyampaikan tasawuf, tapi nggak mau riyadhah, itu lucu. Karena mengembangkan rasa ini ya riyadhah, menundukkan iblis-iblis yang ada di dalam hati kita sendiri.
Nah ini memperbaiki sholat. Bagaimana caranya sholat itu lesane nyebut Allah, termasuk nyebut Allahu Akbar, atine nyambung menyatu dengan Allah. Mulane singkapan kalau sampai akan apa? Enten dzikrul asma, enten dzikrul sifat, enten dzikrul zat. Lah kita sholat ini supaya dzikrul zat. Sholat itu eling nang Gusti Allah. Nah, lalai sholat terus kaeling nang Gusti Allah. Niki sholat atine rekreasi. Nek ngadeg mulon tok, tapi atine rekreasi kemana-mana. Nopo tentang air panas dan lain sebagainya. Kadang-kadang hatinya ada di perjalanan. Sholat niku angel, mulane sholat niku dados tolak ukur nek sholate apik semuanya apik. Terus kita ini kalau yang jadi ustadzah jangan pernah mengaku itu ilmunya sendiri. Jadi lek ngajar jenengan ngajar ten putrane ten PPK ini, ya Allah niat ingsun ngamalaken ilmu jenengan ingkang jenengan titipaken dhateng kula. Ada. Jadi wong iki lek kudu kewajiban ini tuh ngaji. Tapi lek wong iki wis dititipi ilmu kali Gusti Allah, kewajibane ngamalaken ilmu. Jadi mati kersane boten klintu. Mungkin ilmu diakoni wae dhewe. Wah, manusia tak punya apa-apa. Semua ini fasilitas urip mulai Gusti Allah. Allah menciptakan manusia diperintah untuk beribadah. Nah kalau hari-harinya waktunya tidak ada nilai ibadahnya, itu sudah melanggar. Melanggar aturannya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimpulkan ngaji pada siang hari ini adalah di mana kita semuanya itu diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meninggalkan dunia, yang mana disebut dengan zuhud. Banyak yang mengartikan zuhud itu meninggalkan semuanya, meninggalkan dunia juga seperti itu. Yang mana zuhud itu artinya meninggalkan dunia. Dalam artian boleh kita kaya raya, tapi tidak boleh terlena oleh kaya rayanya atau dunia seperti itu. Tapi masih banyak orang yang mengartikan bahwa zuhud itu meninggalkan semuanya. Jadi mangan saonone, terus berpenampilan saonone. Nah itu saya kira itu zuhud berpenampilan. Tapi intinya pada arti zuhud yang sebenarnya itu mendekatkan diri kepada Allah, meninggalkan duniawi, seperti itu. Jadi boleh kita kaya raya, tapi jangan sampai terlena oleh dunia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maksud meninggalkan semua urusan dunia itu, semua urusannya tidak dimasukkan di dalam hati. Ya terbang, botol kok ditinggal no kelepas misalnya dari lurah, hati urusan jangan. Meskipun dengan ngurusi hartanya, tapi hatinya tak pernah kosong, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang sufi itu bukan berarti tidak boleh kaya. Justru banyak orang-orang yang sufi itu kaya raya, tapi kesufiannya karena semuanya tidak diakui miliknya sendiri, difahami, beliaunya paham bahwa semuanya itu milik Allah. Kita ini cuma merawat pemberian Allah.
bertanggung jawab ya pemberian Allah. Mulane kuwabeh ya besok enten tanggung jawab. Masih punya truk ya, ribuan ya tidak apa-apa. Ya apa caranya supaya mboten sibuk ngurusi dunia nih? Loh kan punya karyawan, iki urusan iki urusan. Hanya sesekali, ya apa trekku sing ngono ya apa? Nah, sesekali. Tapi dalam 24 jam itu lebih banyak hatinya ini menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti tasawuf itu meninggalkan lalu kemudian tidak diurusi. Jadi sesuai dengan ruangnya. Kalau waktu sholat mampu meninggalkan semua urusan dunia dengan hatinya betul-betul madhep nang Allah, nyender dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya ini jangan diakui milik sendiri. Semuanya ini kewelasannya Allah. Semuanya ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga pemberian Allah. Sing wis alim njogo ilmune, sing wis durung alim njogo istiqomah hajine. Jangan sampai hidup ini lepas istilahnya boten beraturan. Khususnya santri-santri RSM tambah tua kudu tambah cerdas, kudu tambah ngerti, kudu tambah pekah. Jangan sampai waktu ini tidak ada nilai ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah pada siang hari ini bahwasanya kita semua dimanapun berada dan dimanapun kita bekerja dan apapun kita amanahkan Allah menjadi apapun harus untuk tetap zikir kepada Allah, ingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Semua yang kita berikan dan kita miliki itu adalah titipan Allah, dan apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita lakukan tanpa kehendak Allah semua itu tidak akan. Dan semua masalah yang kita hadapi dan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita untuk lebih kedewasaan muslimnya, untuk lebih tegas menyikapi semua masalah yang diberikan Allah kepada kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Menyimpulkan pengajian pada siang hari ini, alhamdulillah kita banyak mengambil ilmu dari Romo Yai, karena insya Allah kalau kita dekat dengan Kiai itu akan mendapatkan syafaatnya dari Kiai. Bahkan ada cerita bahwa ada abdi dalam yang meninggal dunia, abdi dalam Kiai meninggal dunia. Setelah beberapa hari itu digantikan santri yang baru. Lajeng apa santri yang baru itu bermimpi dengan almarhum abdi dalam yang sudah lama meninggal. Beliau bercerita, ya si A, kowe anggere ngaji sing tiyang, anggere ngabi karo Kiai sing tekun. Sebab apa? Aku meninggal dunia setelah mau disolatkan oleh jamaah, aku dibawa oleh ruhnya para kiai yang terdahulu. Masya Allah. Jadi intinya apa? Saya belum pernah ketemu kalau malaikat mungkar dan nakir. Subhanallah. Jadi santri tersebut yang sudah meninggal dunia itu belum sempat atau sampai sekarang belum ditanyai mungkar dan nakir. Sebab apa? Ruh beliau sudah disolatkan oleh para kiai, dan apa artinya para kiai
yang akan memberikan syafaat kepada kita semua. Intinya, mari kita selalu mendekatkan diri kepada Kiai, karena Kiai itu insya Allah yang akan menyelamatkan kita di dunia hatta akhirat. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bersama-sama mendengarkan dengan sesama bahwa kunci yang paling istimewa adalah istiqomah, karena al-istiqomatu khairu min alfi karomah. Jadi konsisten, mudawamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Ini menunjukkan bahwa istiqomah itu bukan hanya di sholat saja, bukan hanya di aurat saja, bukan hanya di mencari ilmu saja. Dalam segi apapun yang baik, seperti mencari harta, bersilaturahim, itu ketika istiqomah itu yang akan menimbulkan karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang diberikan oleh beliau Al-Mukarram Romo Kiai Muhammad Saifullah Arifillah mengajak kepada hadirin hadirat untuk selalu hati kita usul kepada Allah dan selalu gondelan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan segi apapun. Itulah yang diberikan oleh beliau. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan melaksanakan sehingga menjadi manfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak banyak yang mungkin kami sampaikan. Yang terpenting adalah bersama ini, siang hari ini bertemu dengan para alim, para ulama. Mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semua yang hadir pada siang hari ini. Mungkin satu tambahan saja bahwa kesimpulan yang tadi kami kita katakan saking Romoyai bahwa ada satu yang mungkin kita harapkan karomah muncul karena istiqomah. Jadi dalam berkhidmat dimanapun, di pondok pesantren, di masyarakat, berbanyak hikmah, berbanyak istiqomahnya, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan karomah kepada kita semua dalam bentuk yang berbeda-beda. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin semoga kita semua bisa menjadi hamba Allah dan semoga ditakdir Allah bisa istiqomah. Istiqomah nyambut kawine, istiqomah perjuangane, istiqomah mulane, istiqomah ngajine. Insya Allah nek kita niku selalu istiqomah ingin tentang Allah, kebutuhan kita yang akan dimudahkan oleh Allah, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kados kita istiqomah di organisasi NU,
Padha karo napa? Bukti kita saged tawadhu dalem ulama sepuh. Cuma kita tidak perlu angan-angan aku kok ini, aku kok ini. Niku mungkin akhirnya berkembang mengandalkan otaknya. Jadi mengandalkan Allah mawon. Terus wis penting aku istiqomah lillah billah. Urusanku hasilnya itu haknya Allah, bukan hak kita. Kita tidak bisa memutuskan itu. Itu kali tenggane organisasi mulai di kelurahan, nanti sampai terus setingkat ke provinsi, akhirnya sampai pusat mereka karena istiqomah. Kalau tidak istiqomah gimana? Ya, istiqomah. Nek kita ini membuatkan kemerungsung di dalam otaknya, dalam pikirannya, nanti nikmat dan terus semangat karena semuanya dilihatin takarrub ilallah. Nah, kita semua ini dijadikan pemimpin oleh Allah, semoga bisa menjadi pemimpin yang berintegritas. Pemimpin di negara kita ini di Indonesia banyak pemimpin yang punya banyak pemimpin yang berintegritas. Tapi jauh lebih banyak pemimpin yang tuna integritas. Kalau integritas itu sesuai pikiran dan hati yang diucapkan dan perilakunya sesuai. Nah kalau tuna integritas berarti yang disampaikan tidak sesuai dengan yang dilakukan. Nah ini yang kita jauhi. Nah dibentuk oleh istiqomah ini. Kalau istiqomahnya ini benar, buatan koro, nah insya Allah menjadi pemimpin yang berintegritas. Nah, kita itu syukur-syukuran, wis pokoknya wayai kumpulan-kumpulan, wayai ngaji-ngaji, boleh wayai apa kesempatan moga jadi pemimpin, tapi tidak didasari dengan lillahi ta'ala. Jadi biasa malah melenceng menjadi pemimpin yang tuna integritas. Jadi sing diomong niku mboten sesuai kali kenyataannya. Itu kali jenengan misalnya mau daftar jadi nyalon lurah, nyalon DPR. Jadi sing disampaikan sebelum jadi niku mboten padha ketika waktu jadi. Lalu itu jadi pemimpin tuna integritas. Mulane pesantren ini supaya santri itu selalu eling filosofi pesantren ini membersihkan hati, membuang semua penyakitnya hati. Dengan demikian masih ngadepi nopo mawon nggih enak karena selalu ngarep-ngarep pitulunge Gusti Allah, mboten ngarep-ngarep pertolongan dari atasannya. Lek senden ambil pejabat sing luwih dhuwur, lek wis pensiun pejabat kita hilang sing dagangi. Tapi kalau kita dekatnya kepada Allah, kalau Allah yang dagangi sepanjang masa dunia akhirat. Alhamdulillah siang ini hari ini pulau sangat remen Banten sakit bersama dengan masyarakat karena santri itu harus menyatu dengan masyarakatnya. Santri itu ngeten loh, jenengan dibuang tentu di mau kali Gusti Allah tetap nyedek nang Allah, tetap memperjuangkan agamanya Gusti Allah. Masih dibuang di Pundi Allah Sumatera, tetap santri harus berjuang. Ini sana nih. Pulau ini selalu eling dari dawe Bayai Badri, pange. Pulau ini mau Bayai Badri. Bayai Badri ini ngomong sederhana, tapi selalu mengawal perjuangan pulau. Kang Saipun, wong ilmu itu Gusti Allah. Dawe Yai Badri. Sedaya niki mboten gadah ilmu cuma titipan saka Allah. Dados nggih sak pinten Allah maringi jenengan nggih itu disampaikan sing penting ikhlas lillahi taala. Kados guru-guru TPK nggih madin nggih pun sampai niat napa dadi guru ora dolek
Bisa loh, dolek bayaran, jangan sampai di otak ini ada amplop. Lalu ada amplop, ya cuman dapatnya ya cuma amplop itu. Kalau yang di pikirannya itu ada keikhlasan, akhirnya ditoto kalau Gusti Allah. Diparingi tambahan rezeki, saking putih itu terserah Allah. Allah ya, Maha mengatur, ini diatur Gusti Allah. Ada misalnya bayaran dikit tapi lek barokah itu luwih apik daripada bayaran wakeh mboten barokah malah nyungsarano awake dhewe. Jadi kersane urip niki mboten ruwet. Sedaya niki sedengaken dhateng Allah Subhanahu wa taala. Belane dawuh kiai-kiai sing sepuh-sepuh niku nggih. Napa nenterno ati. Nggih. Nah, lek sing nom-nom iki kadang-kadang wah nggih, malah gergetno ati. Belane kita nyenden nang Allah, selalu elingkan Allah ini supaya buatan terkontaminasi dengan suara-suara yang kita dengarkan yang umumnya menyakitkan. Nah, jenengan sadar, kalau kita ini sadar, untuk hakikatnya dari Allah. Kita ini cuma menjaga. Jadi buatan gampang tulian ya berjuang. Jadi sakit solid, sakit kuat, sakit tabah, sakit sabar, sakit terima, sakit ridho. Kali binari Gusti Allah. Kadang-kadang dikai pas-pasan. Niku hikmahnya luar biasa. Ini berjuang agamanya Allah kalau sih terus kekurangan Pak Yai. Kalau panjenengan sadar, panjenengan diberi kekurangan, masih diberi kekurangan. Wah, ini luar biasa. Kalau panjenengan jadi orang kaya, jenengan nggak bisa sedekah totalitas. Angel. Misalnya 2 miliaran, misalnya 10 miliar, jenengan sedekah 2 miliar ini angelan, gitu. Tapi jenengan pasti diparing kekurangan. Contohnya ngeten, jenengan matur nyambut damel oleh duit 50.000. Matur nuwun jenengan dipapak, nopo budene, nopo ibuke. Nak sampai duwe anak. Aku kate nempel nak kate duwe. Nah, jenengan entene 50.000 itu jenengan betul. Bukankah itu sangat amat luar biasa? Punya uang 50.000 dikasihkan semuanya. Coba misalnya jenengan duwe miliar, nek kok kabeh mikir-mikir. Iku kok tak kena tak bantu kok gak dikit tak tandai coba kayaknya sudah yang ada. Ini mulane kita sekalian ini diparingi model napa mangkane Gusti Allah, kita belajar ridho saking pinari Gusti Allah. Iki ngobrol siang iki diridhoi Allah. Muka-muka TPD ini tambah maju, tambah berkah, dan semua yang ngaji di dunia ini TPD ini muka-muka diselamatkan Allah, dibanding kemakmuran dunia dalam akhirat. Khususnya para guru-guru lan pengasuh. Muka Allah paring luhur derajate dunia dalam akhirat. Sewaktu-waktu dipundhut Allah takdir husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin lembaga ini langgeng ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.